Banyak orang masih menertawakan pesawat tempur kapal induk Cina. Katanya berat. Katanya cuma turunan teknologi Soviet. Katanya, bahkan berbahaya untuk pilotnya sendiri. J-15 sering dijuluki Flying Coffin, peti mati terbang. Narasi ini berulang-ulang diproduksi, terutama dari analis barat. Tapi ada satu pertanyaan sederhana yang jarang dijawab dengan jujur. Kalau J-15B benar-benar pesawat gagal? Kalau ia cuma copy-paste teknologi lama? Kalau ia sama sekali tidak relevan? Kenapa setiap kali kapal induk Cina bergerak, Amerika Serikat dan Jepang selalu siaga penuh? Kenapa radar mereka menyala? Kenapa pesawat pengintai mereka mendekat? Dan kenapa setiap latihan J-15B selalu masuk laporan intelijen? Selamat datang di Jenggot Lurus, channel yang tidak menelan mentah-mentah narasi barat, dan tidak juga memuja propaganda timur. Di episode ini, kita akan bicara jujur dan dingin. Apakah J-15B hanya sekadar pesawat tua yang dipoles ulang? Atau justru ia adalah senjata transisi, batu loncatan yang membuka jalan dominasi Laut Cina? Karena faktanya, J-15B bukan pesawat stealth, tapi ia membawa misil jarak jauh, payload besar, dan diproduksi dalam jumlah yang tidak main-main. Di episode ini, kita akan bongkar J-15B, dari sejarah kelamnya, teknologi di balik sayapnya, mesin yang sering diremehkan, hingga satu pertanyaan paling penting. Apakah J-15B benar-benar siap menghadapi F-18 Super Hornet dan F-35 di laut lepas? Mari kita mulai. Latar belakang sejarah lahirnya J-15B. Untuk memahami J-15B, kita harus mundur ke masa ketika Cina belum percaya diri dengan industri militernya sendiri. J-15 bukan lahir dari ruang hampa. Ia adalah turunan langsung dari Su-33 Flanker D, pesawat tempur kapal induk milik Uni Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sebuah prototipe bernama T-10K, cikal bakal Su-33, berakhir di Ukraina. Dan disitulah Cina masuk. Bukan lewat kerja sama resmi. Bukan lewat transfer teknologi terbuka. Tapi lewat jalan abu-abu geopolitik yang selama puluhan tahun membuat Barat mencibir Beijing. Cina membeli prototipe itu, membongkarnya, mempelajarinya, lalu membangun versinya sendiri. Hasilnya, J-15. Sejak awal, pesawat ini tidak pernah diperlakukan adil oleh narasi Barat. Ia dicemooh sebagai reverse engineering murahan. Dicap sebagai pesawat kapal induk paling berbahaya di dunia. Dituduh menelan korban pilot karena kecelakaan latihan. Dan ya, sebagian kritik itu tidak sepenuhnya salah. Versi awal J-15 memang berat. Avioniknya masih analog. Mesinnya belum matang. Dan operasi dari kapal induk dengan sistem ski jump membuat margin keselamatan sangat tipis. Inilah fase belajar dengan risiko tinggi. Lalu muncullah J-15A. Versi transisi. Masih membawa banyak keterbatasan, tapi cukup bagi Cina untuk membangun satu hal penting. Pengalaman operasional penerbangan laut. Dan disinilah titik baliknya. Cina sadar satu hal, mereka tidak bisa selamanya bermain di level imitasi. Maka lahirlah J-15B. Ini bukan sekadar upgrade kosmetik. Ini adalah lompatan generasi. J-15B dibekali radar AESA, menggantikan sistem lama yang ketinggalan zaman. Avioniknya sepenuhnya digital. Sistem data link terintegrasi dengan kapal induk dan armada laut. Dan yang paling penting, J-15B dirancang kompatibel dengan sistem EMALS di kapal induk terbaru Cina, Fujian. Artinya apa? Artinya J-15B bukan lagi pesawat darurat hasil keterpaksaan sejarah. Ia adalah bagian dari doktrin perang laut modern Cina. Cina belajar bukan untuk meniru selamanya, tapi untuk melampaui tahap imitasi. J-15B adalah bukti bahwa Cina sudah melewati fase bertanya, dan kini masuk ke fase menguji dunia. Dan di titik inilah, pesawat yang dulu ditertawakan, mulai dipantau dengan serius. Teknologi utama J-15B. Kalau kita bicara jujur soal J-15B, maka pembahasannya tidak bisa dilepaskan dari teknologi. Bukan karena pesawat ini paling canggih di dunia, tapi karena ia menandai perubahan cara Cina berperang di laut. Mari kita mulai dari otaknya. Avionika sensor. Salah satu peningkatan paling signifikan pada J-15B adalah penggunaan radar AESA buatan Cina. Ini penting, karena radar bukan cuma soal jarak deteksi, tapi soal siapa yang melihat lebih dulu, dan siapa yang menembak lebih dulu. Radar AESA pada J-15B memungkinkan
Pelacakan banyak target sekaligus ketahanan lebih baik terhadap jamming mode udara ke udara dan udara ke permukaan yang lebih fleksibel. Apakah radar ini setara dengan milik F-35? Tidak. F-35 unggul karena sensor fusion tingkat lanjut, di mana radar, inframerah, dan data eksternal benar-benar dilebur jadi satu kesadaran situasional. J-15B belum sampai ke level itu. Namun, yang sering dilupakan adalah, Cina tidak merancang J-15B untuk bertarung sendirian. Pesawat ini terhubung dalam jaringan. J-15B dilengkapi data link modern yang terintegrasi dengan kapal induk, sebagai pusat komando terapung kapal perusak Aegis-like Cina, Type 055 dan Type 052D, pesawat AWACS, yang bertugas melihat lebih jauh dari cakrawala dan dalam skenario tertentu, drone pengintai. Artinya, J-15B bisa menembak berdasarkan data dari platform lain, bukan hanya dari sensornya sendiri. Ini adalah filosofi perang modern. Sensor terpisah, penembak terpisah, tapi terhubung dalam satu jaringan. Dan disinilah J-15B menjadi berbahaya, bukan karena ia sempurna, tapi karena ia bagian dari sistem struktur integrasi kapal induk. Sekarang kita bicara fisik. J-15B tetap mewarisi DNA flanker. Besar, berat, dan membawa banyak muatan. Namun untuk operasi laut, ia telah disesuaikan secara serius. Sayap lipat, untuk efisiensi ruang di dek kapal induk landing gear diperkuat, dirancang menahan tekanan pendaratan keras di laut. Struktur airframe disesuaikan untuk operasi intensif di lingkungan korosif laut. Yang paling penting, J-15B dirancang fleksibel terhadap dua sistem kapal induk. Pertama, Stobar, sistem ski jump yang digunakan oleh Liaoning dan Shandong. Di sini, J-15B masih harus berkompromi soal muatan dan bahan bakar. Kedua, dan ini krusial, catobar dengan EMALS. Seperti yang dimiliki kapal induk Fujian. Dengan EMALS, pesawat bisa lepas landas dengan payload lebih besar, jangkauan tempur meningkat, tekanan pada struktur pesawat lebih terkendali. Artinya, J-15B baru menunjukkan potensi penuhnya saat dioperasikan dari Fujian. Dan ini sering luput dari perdebatan publik. J-15B bukan puncak teknologi Cina. Dan Cina tahu itu. Pesawat ini bukan jawaban final terhadap F-35. Ia bukan simbol kesempurnaan. J-15B adalah jembatan teknologi. Jembatan dari era belajar ke era percaya diri, operasi terbatas ke operasi jaringan penuh, kapal induk eksperimental ke armada laut modern. Cina tidak sedang bertanya apakah J-15B adalah yang terbaik di dunia. Cina sedang memastikan satu hal. Ketika perang laut modern terjadi, mereka tidak mulai dari nol. Dan itulah yang membuat J-15B relevan. Dalam dunia pesawat tempur, ada satu kebenaran pahit. Mesin adalah segalanya. Kamu bisa punya radar canggih. Kamu bisa punya misil jarak jauh. Tapi tanpa mesin yang andal, semua itu tidak ada artinya. Dan disinilah J-15B sering diserang. Versi awal J-15 sangat bergantung pada mesin Rusia Al-31. Ini membuat Cina berada dalam posisi yang tidak nyaman. Bergantung pada negara lain untuk jantung pesawatnya sendiri. Masalah politik. Masalah supply. Masalah kemandirian strategis. Cina sadar satu hal, selama mesin masih impor, kedaulatan udara itu setengah matang. Maka mereka mendorong penggunaan WS-10 Taihang, mesin jet buatan lokal Cina. WS-10 merupakan langkah berani menuju kemandirian. WS-10 bukan mesin sempurna. Tapi ia adalah keputusan politik dan industri, bukan sekadar teknis. Pada J-15B, WS-10 digunakan sebagai pengganti mesin Rusia. Dengan beberapa peningkatan penting. 1. Thrust yang lebih stabil, terutama dalam fase kritis lepas landas dari kapal induk. 2. Reliability meningkat, berkat perbaikan material dan kontrol kualitas. 3. Umur pakai yang lebih konsisten dibanding generasi WS-10 awal. Ini penting, karena operasi kapal induk tidak memaafkan kesalahan mesin. Sedikit saja gangguan, risikonya bukan sekadar gagal misi, tapi kehilangan pilot dan pesawat. Masalah lama yang belum hilang. Namun mari jujur. WS-10 belum menyaingi mesin barat seperti F414 atau F135. Masalahnya masih ada. 1. Bobot mesin relatif berat, memengaruhi rasio thrust weight. 2. Konsumsi bahan bakar tinggi, yang membatasi jangkauan tempur. 3. Efisiensi termal dan keawetan jangka panjang masih kalah dari mesin barat. Dalam konteks kapal induk, ini berarti
Pilot harus dikompromikan, radius tempur tidak selalu optimal, margin keselamatan tetap lebih sempit dibanding jet barat. Dan inilah kritik paling jujur terhadap J-15B. Mesinnya belum membuat pesawat ini lepas tangan dari keterbatasan fisika. Tapi justru disinilah cerita besarnya. Cina hari ini tidak lagi menutupi kekurangan WS-10. Mereka tidak lagi mengandalkan mesin impor sebagai solusi darurat. Mereka memilih jalan sulit. Mesinnya belum sempurna. Tapi Cina sekarang berani bilang, ini mesin kami, masalah kami, dan kami perbaiki sendiri. Dalam sejarah kekuatan udara, setiap negara besar melewati fase ini. Amerika, Rusia, bahkan Eropa. Tidak ada jalan pintas menuju mesin kelas dunia. WS-10 di J-15B bukan akhir perjalanan. Tapi bukti bahwa Cina sudah berhenti meminjam jantung orang lain. Dan dalam geopolitik, itu seringkali lebih berbahaya daripada mesin yang sempurna. J-15B sering dikritik karena satu hal. Ia bukan pesawat stealth. Radar musuh bisa melihatnya lebih cepat dibanding F-35. Jejak inframerahnya lebih jelas. Dan dalam narasi barat, itu dianggap kelemahan fatal. Tapi Cina merancang J-15B dengan logika berbeda. Jika tidak bisa menghilang, maka menembaklah lebih dulu. Air to air, menang sebelum dogfight. Senjata utama J-15B dalam pertempuran udara adalah PL-15. PL-15 adalah misil Beyond Visual Range jarak sangat jauh. Dirancang bukan sekadar untuk menjatuhkan pesawat tempur musuh, tetapi untuk mengancam pesawat bernilai tinggi. 1. AWACS. 2. Pesawat tanker. 3. Pesawat pengintai. Tanpa AWACS dan tanker, keunggulan udara modern langsung runtuh. PL-15 dilengkapi Active Radar seekor, Datalink Mid-Course Update, jangkauan yang diperkirakan melebihi misil BVR generasi lama barat. Di jarak dekat, J-15B membawa PL-10, misil dogfight modern dengan infrared seekor canggih. Sudut bidik tinggi. Dirancang untuk pertempuran jarak dekat berintensitas tinggi. Artinya, jika pertempuran berubah menjadi dogfight, J-15B tidak datang dengan tangan kosong. Air to surface anti kapal, DNA laut yang kental. Sebagai pesawat kapal induk, J-15B tidak hanya berpikir soal udara. Ia mampu membawa YJ-83, misil anti kapal jarak menengah dan YJ-12, misil anti kapal berat berkecepatan tinggi, jauh lebih berbahaya. YJ-12 bukan sekadar ancaman bagi kapal perang kecil. Ia dirancang untuk menekan kapal perusak dan bahkan kapal induk. Selain itu, J-15B juga dapat membawa bom presisi berpemandu, munisi udara ke darat untuk serangan titik penting. Pilot, kekuatan yang sering diremehkan. Karena ukurannya besar, J-15B memiliki payload signifikan. Dalam kondisi optimal, payloadnya bisa mencapai sekitar 8 hingga 10 ton. Tergantung mode lepas landas, kapal induk yang digunakan, konfigurasi misi. Ini membuat J-15B lebih fleksibel dalam misi serangan dibanding banyak pesawat kapal induk lain. Dan disinilah kesimpulan pentingnya. J-15B bukan stealth, tapi ia membawa misil yang bisa menembak lebih dulu. Dan dalam perang modern, itu seringkali lebih menentukan daripada sekadar menghilang. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling sering dipakai untuk meremehkan J-15B. Pertanyaan yang terdengar sederhana, tapi sering dipakai sebagai senjata narasi. Apakah pesawat ini sudah pernah perang sungguhan? Jawabannya jujur. Belum. J-15B belum pernah terlibat dalam konflik bersenjata skala penuh. Tidak ada dogfight nyata. Tidak ada peluncuran misil dalam peperangan terbuka. Tapi berhenti di situ adalah kesalahan analisis. Karena Cina tidak menggunakan J-15B sebagai alat perang terbuka, melainkan sebagai alat tekanan konstan. J-15 dan varian J-15B secara rutin terlibat dalam operasi di wilayah paling sensitif di Asia Pasifik. Latihan intensif di Laut Cina Selatan. Operasi udara di sekitar Taiwan. Aktivitas dekat wilayah Jepang dan Kepulauan Ryukyu. Ini bukan wilayah netral. Ini adalah titik-titik yang jika salah langkah sedikit saja, bisa memicu krisis regional. Dalam banyak kasus, kehadiran J-15B berujung pada hal yang sama. Dicegat oleh pesawat tempur Jepang. Dipantau ketat oleh pesawat Amerika Serikat. Dilaporkan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan negara lain. Setiap sorti J-15B tidak hanya terbang. Ia memaksa lawan bereaksi. Dan itu penting.
Karena ini bukan latihan kosong. Ini adalah uji mental. Dan lebih penting lagi, uji reaksi lawan. Interaksi langsung dengan NATO dan sekutunya. J-15 dan J-15B juga telah mengalami berbagai interaksi langsung, meski tanpa tembakan. Interaksi jarak dekat dengan pesawat pengintai Amerika Serikat. Shadowing terhadap armada laut NATO dan sekutunya. Simulasi skenario tempur dalam latihan gabungan internal PLA. Dalam dunia militer modern, setiap momen seperti ini adalah emas. Setiap manuver lawan dicatat. Setiap pola respons dianalisis. Setiap waktu reaksi dihitung. Tidak ada yang kebetulan. Dan disinilah kalimat kuncinya. J-15B belum perang. Tapi ia sudah membuat lawan siaga. Radar menyala. Jet dikerahkan. Kapal perang bergeser posisi. Dalam geopolitik dan perang modern, memaksa lawan bersiap tanpa menembakkan satu peluru pun sudah merupakan bentuk keberhasilan awal. Dan itulah peran nyata J-15B hari ini. Untuk menilai J-15B secara adil, kita harus keluar dari cara berpikir Barat yang sering terjebak pada satu hal. Mencari pesawat paling sempurna. Cina tidak bermain di logika itu. Cina bermain di logika sistem, jumlah, dan tekanan. Dan disitulah kelebihan J-15B muncul dengan jelas. Pertama, payload besar. Dengan desain besar ala flanker, J-15B mampu membawa muatan senjata yang signifikan. Ini memberi fleksibilitas tinggi. Bisa fokus ke udara, bisa ke anti kapal, atau kombinasi keduanya. Kedua, radar ISA yang dipadukan dengan misil PL-15. Ini adalah kombinasi mematikan. J-15B tidak perlu mendekat untuk menjadi ancaman. Dengan PL-15, ia bisa menekan target bernilai tinggi dari jarak jauh. Memaksa lawan bertahan sebelum sempat menyerang. Ketiga, produksi massal. Ini sering diremehkan. Tapi dalam perang nyata, angka tidak pernah bohong. Cina mampu memproduksi J-15B dalam jumlah besar, mengisi dek kapal induk dengan cepat, dan mempertahankan tempo operasi tinggi. Keempat, sangat cocok dengan doktrin quantity pressure. Cina tidak mengandalkan satu pesawat elit untuk memenangkan perang. Mereka mengandalkan gelombang tekanan. J-15B dirancang untuk terbang berulang kali, menguras perhatian dan sumber daya lawan, membanjiri ruang udara dengan ancaman simultan. Dan disinilah kalimat kuncinya. Cina tidak ingin satu pesawat sempurna. Cina ingin banyak pesawat yang cukup mematikan. Sekarang kita bicara jujur. Tanpa propaganda. Tanpa romantisasi. J-15B punya kekurangan nyata. Pertama, bukan pesawat stealth. Jejak radar J-15B jauh lebih besar dibanding F-35C. Dalam skenario tertentu, ia akan terlihat lebih dulu. Kedua, bobot pesawat berat. Desain besar memberi payload besar, tapi juga mengorbankan efisiensi bahan bakar dan kelincahan tertentu, terutama saat lepas landas dari kapal induk lama. Ketiga, risiko operasi dari kapal induk generasi awal. Liaoning dan Shandong masih menggunakan sistem skijam. Ini membatasi muatan, bahan bakar, dan margin keselamatan. Keempat, kalah teknologi dari F-35C. Dalam hal stealth, sensor fusion, dan kesadaran situasional, F-35C memang berada di level lebih tinggi. Dan ini fakta? Tapi sekarang, mari kita balikkan narasinya. Pertanyaannya bukan, apakah J-15B lebih bagus dari F-35? Pertanyaannya adalah, berapa banyak F-35C yang siap menghadapi puluhan J-15 sekaligus? Karena dalam perang laut modern, tekanan simultan, keterbatasan dek kapal induk, dan kelelahan sistem pertahanan seringkali lebih menentukan daripada satu pesawat paling canggih. Dan di titik inilah, J-15B berhenti menjadi bahan ejekan, dan mulai menjadi masalah serius dalam perencanaan militer lawan. Sekarang kita bicara soal faktor yang sering menentukan hasil perang jangka panjang. Uang. Bukan sekadar teknologi. Tapi berapa banyak unit yang bisa dibeli, dirawat, dan diterbangkan. Untuk J-15B, estimasi harga berada di kisaran $60 Amerika sampai 70 juta per unit. Angka ini penting, karena membuat J-15B secara signifikan lebih murah dibandingkan F-35C, dengan harga yang jauh di atas itu Rafale M, yang juga masuk kategori mahal, baik pembelian maupun perawatan. Dan di sini kita melihat pola strategi Cina yang sangat konsisten. Cina tidak mengejar pesawat termahal. Cina mengejar rasio biaya terhadap efek tempur. Dengan harga lebih rendah,
Produksi bisa lebih cepat kehilangan satu unit tidak melumpuhkan kekuatan armada intensitas operasi bisa dijaga lebih lama. Inilah filosofi yang sering diringkas menjadi 3 kata. Murah, cepat, masif. Bukan karena Cina tidak mampu membuat yang mahal. Tapi karena mereka sadar, perang modern adalah soal ketahanan sistem, bukan adu gengsi. Sekarang pertanyaan berikutnya. Siapa saja yang memakai atau berpotensi memakai J-15B? Jawabannya justru sangat sederhana. Pengguna. Saat ini, satu-satunya pengguna J-15 dan J-15B adalah Cina. Tepatnya PLA Navy Air Force, PLANAF. Dan ini bukan kebetulan. Secara teori, ada beberapa negara yang mungkin tertarik. Pakistan, jika suatu hari memiliki kapal induk negara non-barat dengan ambisi kekuatan Laut Biru. Tapi semua ini masih berada di ranah spekulasi. Secara realistis, J-15B tidak dirancang untuk pasar ekspor. Ia terlalu spesifik. Terlalu besar, terlalu terikat dengan doktrin kapal induk Cina, terlalu disesuaikan dengan sistem PLA. Dan disinilah kesimpulan jujurnya. J-15B adalah pesawat yang dibuat bukan untuk dijual, tapi untuk menang dalam skenario Cina sendiri. Bukan simbol diplomasi senjata, melainkan alat tekanan strategis murni. Sekarang giliran kamu yang bicara. Menurut kamu, J-15B ini benar-benar ancaman nyata? Atau cuma alat propaganda militer Cina? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Di sini kita debat pakai logika dan data, bukan fanatisme. Jangan lupa subscribe Jenggot Lurus. Karena di channel ini kita tidak melihat dunia dari kacamata barat, tapi dari kepentingan geopolitik global yang sebenarnya. Like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena dalam dunia internasional, geopolitik tidak pernah netral.